Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nora Hilmia Primasari di pertemuan ke-14 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan topik akuntansi untuk perubahan dan analisis. Jadi agenda di pertemuan ini adalah kita membahas latar belakang kenapa materi ini penting untuk dipelajari. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Ketiga, perubahan estimasi akuntansi. Dan yang keempat adalah analisis kesalahan. Di pertemuan ini tidak banyak saya akan membahas teori ya, jadi nanti lebih banyak kita membahas contoh-contohnya. Jadi mungkin beberapa teori seperti ini nanti akan saya skip. Oke, nah ini tujuan latar belakang ada beberapa di sini, salah satunya ada tujuan. Kita skip aja. Ruang lingkup, konsep materialitas. Jadi intinya kalau materialitas itu semakin banyak kesalahan, maka semakin material, semakin sedikit kesalahan, semakin tidak material. Masih materi. Ini ada kebijakan akuntansi. Ada pertimbangan. Ini konsistensi penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi yang akan kita pelajari ini, jadi entitas itu mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh PSAK dan ketika perubahan tersebut dapat memberikan informasi yang lebih andal. Ini bukan kebijakan akuntansi, yang bukan merupakan ini penerapan. Lalu ada pendekatan pelaporan perubahan kebijakan akuntansi menurut Kiso et al. Ini penerapan retrospektif, keterbatasan penerapan retrospektif. Nah ini kita bahas nih. Ini merupakan ilustrasi perubahan metode persediaan. Jadi misalnya pada tanggal 1 Januari 2011 PTA menjual saham 200 juta dan mulai beroperasi di industri retail. Nah tabel ini merupakan informasi yang tersedia selama tahun 2011 sampai tahun 2013. Ada penjualan, pembelian, beban operasi, arus kas dan arus kas dari operasi. Jadi informasi yang ada, PTA itu menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk biaya persediaan sebelum 1 Januari 2013 dan menerapkan metode FIFO setelah tahun 2013. Jadi karena ada perubahan tersebut, maka PTA ini menyusun perbandingan jumlah persediaan selama tahun 2011 sampai tahun 2013 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Nah, di tabel ini merupakan perbandingan jumlah persediaan dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Lalu tabel ini merupakan perbandingan COGS, Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan selama tahun 2011 sampai tahun 2013. Jadi informasi yang ada, informasi laba per saham itu tidak disyaratkan dalam laporan laba rugi dan dampak pajak dalam kasus ini juga diabaikan. Jadi setelah itu kita menyusun perbedaan laporan laba rugi antara metode rata-rata tertimbang dengan dengan FIFO. Jadi yang di atas itu rata-rata tertimbang, tabel yang di bawah itu FIFO. Selanjutnya, ini perbedaan laporan laba ditahan. Ini perbedaan laporan posisi keuangan. Lalu yang selanjutnya ini perbedaan laporan arus kas ya. Karena dampak pajak itu diabaikan, maka perubahan dari metode rata-rata ke metode FIFO itu tidak mempengaruhi laporan arus kas perusahaan. Jadi laporan arus kas dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang maupun FIFO sama. Nah, di dalam penerapan retrospektif, penggunaan metode FIFO itu mempengaruhi nilai persediaan, COGS, laba bersih dan laba ditahan. Nah, ini merupakan perbedaan laba bersih dari tahun 2011, 2012, terus ada total kumulatif di tahun 2013. Itu merupakan gabungan dari tahun 2011 sama tahun 2012. Jadi perbedaan laba untuk kumulatif di awal tahun 2013 itu sebesar 10 juta. Nah, itu nanti yang dijurnalkan
jurnal untuk mencatat perubahan metode FIFO awal tahun 2013 adalah persediaan pada laba ditahan sebesar 10 juta. Nah, ini teori lagi. Jadi ketika retrospektif tidak praktis itu seperti ini. Penerapan awal, pengungkapan perubahan PSAK, pengungkapan PSAK baru, ada estimasi akuntansi, perubahan estimasi itu atau perkiraan gitu ya. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Ada kesalahan di periode lalu, kesalahan di periode lalu, batasan penyajian retrospektif, pengungkapan koreksi. Jadi kalau salah itu harus dikoreksi. Jadi kalau sudah dikoreksi berarti laporan keuangan periode berikutnya itu tidak perlu mengulang. Ini tidak praktis. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Oke, jadi usaha yang dilakukan oleh entitas itu harus sepraktis. Nah, ini selanjutnya adalah contoh untuk perubahan estimasi akuntansi. Kalau tadi kan perubahan metode ya. Nah, sekarang estimasi itu perkiraan. Jadi misalnya diketahui ada biaya perolehan di tahun 2016. Jadi misalnya ini harga perolehan untuk aset tidak lancar sebesar 510.000 dalam ribuan. Nilai sisanya sebesar 10.000. Berarti nilai sisa ini akan mengurangi kalau menggunakan kalau kita mengukur ini ya depresiasi amortisasi. Jadi dasar amortisasinya sebesar 500.000. Masa manfaatnya itu sebesar 20 tahun. Amortisasinya maka sebesar 25.000 diperoleh dari 500.000 dibagi 20 tahun. Nah, karena ini diminta itu ada diminta itu laporan neraca di tahun 2008, maka amortisasinya adalah 2 tahun 2007 dan 2008. Maka jurnalnya ada pencatatan untuk neracanya, aset tidak lancarnya, hak paten sebesar 510, amortisasi sebesar 50.000. Jadi nilai yang tercatat setelah tahun 2008 itu sebesar 460.000. Nah, selanjutnya di tahun 2009 itu ternyata ada perubahan estimasi yang awalnya diestimasikan nilai sisa sebesar 10.000, sekarang nilai sisa yang baru itu diestimasikan sebesar 5.000. Lalu sisa manfaatnya yang awalnya 20 tahun menjadi 28 tahun. Maka dari perubahan estimasi itu kita membuat amortisasinya, nilai yang tercatat terakhir ya, berdasarkan nilai yang tercatat terakhir sebesar 460.000 dikurangi dengan nilai sisa, ketemu dasar amortisasi, lalu sisa manfaatnya 28 tahun. Jadi amortisasi tahunannya sebesar 455.000 dibagi 28 tahun, ketemunya 16.250. Jadi jurnal pada tahun 2009 adalah beban amortisasi pada akumulasi amortisasi sebesar 16.250. Ada contoh lagi. Pada tahun 20X1 PT Beta salah mencatat saldo akhir persediaan, yaitu sebesar 6.500 lebih besar dari jumlah sebenarnya, sehingga menyebabkan saldo awal di tahun 20X2 itu over value sebesar 6.500. Nah, informasi di bawah ini merupakan informasi nominal ya, terkait dengan soal. Oke, kita langsung menjawab soalnya saja dari informasi. Langsung jawabannya. Ini ada dua tabel. Tabel yang pertama merupakan laporan di tahun 20X1. Tabel yang kedua merupakan penyajian kembali karena ada koreksi di tahun 20X1 tadi.
Jadi di tabel yang pertama itu sesuai dengan soal, laba sebelum pajak itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Pajak penghasilan diperoleh dari laba sebelum pajak kali 30%, maka ketemu laba sebesar 14.000. Lalu disajikan kembalinya, itu kan tadi ada informasi kesalahan penulisan itu ya, apa namanya, persediaan akhir ya. Seharusnya kan pencatatannya lebih besar nilainya ya. Jadi di sini beban pokok penjualannya yang nilainya 53.500 seharusnya menjadi 60.000 ditambah dengan 6.500. Nah, sedangkan beban pokok penjualan di tahun 20X2 itu harus dikurangi karena kan menjadikan over value tadi. Jadi sebesar 80.000 akhirnya. Jadi ketemu laba sebelum pajaknya di tahun 20X1 13.500, tahun 20X2 24.000. Jadi ketemu pajak penghasilannya, tinggal laba sebelum pajak dikali 30%. Maka ketemu laba di tahun 20X1 9.450, X2-nya 16.800. Oke, dari informasi tersebut maka kita bisa memperoleh laporan perubahan ekuitas dan di sini dibagi menjadi modal saham sama saldo laba. Jadi saldo laba per 31 20X0 itu 5.000, saldo labanya 20.000. Terus ada laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1 itu sebesar 9.450 dari jawaban sebelumnya tadi. Maka saldo di Desember 20X1 modal sahamnya 5.000, saldo labanya 29.450. Terus ada laba lagi di tahun 20X2 sebesar 16.800. Maka saldo di akhir periode 20X2 modal sahamnya 5.000, saldo labanya 46.250. Jadi totalnya sebesar 51.250. Nah, ini merupakan dampak dari penyajian laporan keuangan tadi ya. Jadi yang terdampak adalah yang 20X1, yang 20X2 kan tidak ada dampaknya. Dari adanya perubahan tadi itu harus masuk di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan contoh dari catatan atas laporan keuangan yang ada perubahannya. Oke, nah selanjutnya analisis kesalahan. Ini menurut KISO ada 3 analisis kesalahan. Yang pertama jenis kesalahan yang terlibat, jurnal yang diperlukan untuk membetulkan kesalahan, dan yang ketiga adalah cara penyajian ulang laporan keuangan setelah kesalahan ditemukan. Nah, ini ada kesalahan laporan posisi keuangan. Kita skip analisis kesalahan. Kesalahannya mempengaruhi laporan posisi keuangan. Oke, ini counterbalancing. Nah, ini contoh-contoh umum dari counterbalancing. Jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini contoh-contohnya sudah ada jurnal-jurnalnya. Jurnal-jurnalnya pun standar gitu ya. Ini masih contoh umum dari counterbalancing. Oke. Jadi materi kita untuk pertemuan kali ini selesai. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.